Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Al-Ghifari akan membuka presentasi tugas mata kuliah biofisika yang berjudul Dinamika Gerak dan Kasusnya dalam Biologi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dinamika. Dinamika adalah studi tentang gerak meliputi hubungannya dengan sebab, sumber, dan efek dari gerak itu sendiri. Perbedaan yang paling utama dengan dinamika dan kinematika adalah kinematika hanya berfokus pada pendeskripsian gerak secara geometris dan spasial tanpa memerdulikan sebab, sumber, dan efek dari gerak terhadap sistem dan lain sebagainya. Dapat dilihat perbedaan terminologi yang kemudian muncul dari kinematika adalah biasanya berfokus pada kecepatan, jarak, perpindahan, dan waktu. Sedangkan di dalam studi dinamika, analisis gerak suatu benda dijelaskan dalam kaitannya dengan variabel lain seperti massa, momentum, gaya, torsi, dan energi. Salah satu contoh dinamika yang kami angkat dalam presentasi ini adalah dinamika pada protein yang ternyata memegang peran penting dalam keberlangsungan fungsi protein di dalam suatu tubuh makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, protein merupakan biomolekul yang krusial pada organisme yang dapat dibagi berdasarkan fungsi integral yang dimilikinya, yaitu seperti mempercepat laju reaksi atau kemudian dikenal dengan enzim, sistem pertahanan dalam tubuh atau kemudian dikenal dengan antibodi, hormon, dan lain sebagainya. Protein tersusun dari ratusan hingga puluh ribuan rantai asam amino yang kemudian memiliki karakteristik fisik masing-masing. Setiap komponen rantai ini kemudian akan bersatu dan menentukan struktur 3 dimensi akhir dari protein yang kemudian berkorelasi dengan fungsinya di dalam tubuh. Seperti pada gambar, beberapa protein dan juga hampir mayoritas enzim memiliki struktur yang memungkinkan pergerakan dinamis pada bagian-bagian proteinnya. Kemudian pemahaman dari dinamika struktur ini akan membuka peluang bagi pemahaman suatu enzim yang kemudian akan dijadikan target obat, antibiotik, dan lain sebagainya. Dan kemudian enzim-enzim ini dapat kemudian bisa direkayasa untuk digunakan dalam aplikasi di industri komersil. Dapat dilihat dalam contoh ada kinesin yang kemudian dapat melakukan semacam berjalan di permukaan mikrotubul sel, dan juga trypsinogen, enzim yang berperan penting dalam tubuh manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika adalah bidang yang menggabungkan konsep panas sebagai energi termal, usaha sebagai perpindahan, dan suatu suhu atau temperatur yang dinilai sebagai kecepatan rata-rata suatu molekul. Penyatuan dari ketiga konsep ini dapat kita lihat dalam ilustrasi kedua. Ada pada slide, di mana karet yang dipanaskan dapat berkontraksi sehingga dapat melakukan kerja, yaitu mengangkat beban yang digantungkan padanya. Ya, sejarah dari termodinamika bermula ketika ilmuwan asal Perancis bernama Sadi Carnot pada tahun 1824 mencoba merangkum konsep panas pada pengamatannya di dalam mesin panas atau dikenal dengan Carnot engine. Dalam karyanya, ia berargumen bahwa panas tidak lain adalah tenaga gerak atau energi, atau lebih tepatnya suatu gerak yang telah berubah bentuk dari gerakan-gerakan molekul partikel atau yang tadi kita definisikan sebagai suhu atau temperatur. Analisis Carnot ini pada akhirnya menyumbang sumbangsi yang sangat besar di bidang fisika terapan dan rekayasa. Konsep mesin Carnot kemudian dikembangkan oleh ilmuwan lainnya di kemudian hari, sehingga terdapat upaya perangkuman ataupun pemunculan istilah-istilah yang baru, yaitu termodinamika, di mana William Thomson pada tahun 1849 pertama kali mengemukakan istilah ini, yaitu ia berupaya untuk menyatukan konsep panas dan dinamika gerak. Karena pentingnya konsep energi dalam studi dinamika, termodinamika, selanjutnya teman saya Alif akan menjelaskan apa itu energi dan contohnya di dalam bidang biologi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi energi. Nah, energi sendiri adalah sifat dari objek yang dapat ditransfer ke objek lain atau diubah ke dalam berbagai bentuk, tapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan menurut Duran 2014. Organisme menggunakan energi untuk bertahan hidup,
tumbuh, respon rangsangan, reproduksi, dan untuk setiap jenis proses biologis. Energi potensial yang tersimpan dalam molekul dapat diubah menjadi energi kimia yang pada akhirnya dapat diubah menjadi energi kinetik. Memungkinkan organisme untuk bergerak. Pada akhirnya, sebagian besar energi yang digunakan oleh organisme diubah menjadi panas dan terdispersi. Kalau dalam konteks biologi sendiri, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan dalam sistem biologi. Energi ini sangat penting untuk semua aktivitas yang terjadi dalam organisme hidup, mulai dari gerakan, pertumbuhan, hingga reproduksi. Lalu energi dalam biologi sendiri bisa dipecah menjadi 3 bagian, yaitu energi kinetik yang merupakan energi objek yang bergerak. Misalnya pesawat terbang yang bergerak cepat menggunakan energi potensial bahan bakar menjadi energi kinetik panas dari gerakan molekul, dan sinar matahari semua memiliki energi kinetik. Selanjutnya ada energi potensial yang dimana saat busur ditarik, anak panahnya memegang energi. Energi ini disebut energi potensial karena ada potensi untuk melakukan kerja. Saat busur ditarik, ia memiliki 0% energi kinetik dan 1% energi potensial. Setelah dilepaskan, energi kinetiknya meningkat seiring kecepatannya bertambah, sementara energi potensial berkurang. Terakhir ada energi kimia, yang dimana secara kimia, ikatan yang menyatukan atom-atom dalam molekul yang mengandung energi potensial disebut energi kimia. Misalnya energi kimia dalam molekul bensin digunakan untuk menggerakkan mobil. Saat bensin terbakar, ikatan molekulnya terpecah dan energi digunakan untuk menggerakkan piston. Terakhir kita masuk ke gelombang ultrasonik dan kemampuannya untuk menghancurkan dinding sel. Gelombang ultrasonik sendiri dapat digunakan untuk menghancurkan dinding sel karena memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi tersebut dapat menghasilkan efek mekanis dan fisik yang signifikan pada struktur seluler. Salah satu pengaplikasian prinsip ini adalah dengan metode yang dikenal sebagai ultrasonication. Ultrasonication adalah cara yang efektif untuk menghancurkan struktur sel. Oleh karena itu, sonikator banyak digunakan di laboratorium untuk memecah sel terbuka, mengekstrak molekul interseluler, protein, dan organel untuk penelitian dan analisis. Pada skala industri, disintegrasi ultrasonik dan lisis digunakan untuk mengisolasi molekul dari pabrik sel atau untuk mempromosikan pencernaan biomassa. Terakhir, untuk mekanismenya sendiri, gaya geser dapat menghancurkan bahan selulosa berserat menjadi partikel halus dan merusak dinding struktur sel, melepaskan lebih banyak bahan interseluler seperti pati atau gula ke dalam cairan. Selain itu, dinding sel dipecah menjadi puing-puing kecil yang dapat dimanfaatkan dalam fermentasi, pencernaan, dan proses konversi lainnya dalam bahan organik. Setelah penggilingan dan grinding, ultrasonikasi membuat lebih banyak bahan intraseluler seperti tepung dan serpihan dinding sel yang akan tersedia untuk enzim yang mengubah tepung menjadi gula. Ini juga meningkatkan luas permukaan yang terpapar enzim selama pencairan atau diskarifikasi, yang biasanya meningkatkan kecepatan dan hasil fermentasi ragi serta proses konversi lainnya, seperti meningkatkan produksi etanol dari biomasa menurut Trafficuma 2017. Berikut merupakan presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.